400.000 pasukan Inggris menunggu di garis pantai Dunkirk, Prancis. Saat itu, Juni 1940, sebulan setelah Jerman resmi menduduki Prancis, ratusan ribu pasukan Inggris sedang memanggul satu misi, yaitu tidak mati. Hari ini kita akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Dunkirk. Untuk itu, mari kita mulai sejarah now. Pertempuran Dunkirk, demikian ia dikenal, merupakan konflik bersenjata antara pasukan Jerman dan sekutu. Pasukan Inggris yang terdesak bersama sebagian pasukan Prancis menggelar operasi militer besar-besaran dari darat, laut, dan udara yang berguna untuk membawa pulang 400.000 nyawa ke daratan Britania. Operasi dan evakuasi itu selesai pada tanggal 4 Juni 1940. Operasi ini dirancang ketika sejumlah besar tentara Britania, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung tentara Jerman saat pertempuran Prancis. Dalam pidato di hadapan Dewan Rakyat, Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill, menyebut peristiwa ini merupakan musibah militer yang sangat besar. Ia mengatakan bahwa seluruh akar dan inti dan otak Angkatan Darat Britania Raya terjebak di Dunkirk dan akan lenyap atau ditangkap. We shall fight on the beach, tanggal 4 Juni, Churchill memuji operasi evakuasi mereka sebagai mukjizat keselamatan. Usai Jerman Nazi menyebuk Polandia pada bulan September 1939, Prancis dan Britania Raya menyatakan perang melawan Jerman dan menerapkan blokade ekonomi. Pasukan ekspedisi Britania Raya atau BEF dikerahkan untuk membantu mempertahankan Prancis. Setelah Perang Poni, Jerman menyerbu Belgia dan Belanda pada tanggal 10 Mei 1940. 3 dari Korps Panzer Jerman menyerang Prancis lewat hutan Ardennes dan dengan cepat melaju ke Selat Inggris. Pada 21 Mei, pasukan Jerman telah menjebak BEF, sisa-sisa pasukan Belgia, dan 3 pasukan Prancis di sebuah daerah di pesisir utara Prancis. Komandan BEF, Jenderal Viscount Gort, menilai evakuasi melintasi Selat Inggris sebagai keputusan terbaik dan mulai menarik mundur pasukan ke Dunkirk, lokasi terdekat dengan tempat berlabuh yang baik. Pada tanggal 22 Mei 1940, perintah pencegahan dikeluarkan oleh Komando Tinggi Jerman atas persetujuan Adolf Hitler. Tugas pencegahan evakuasi dilimpahkan ke Luftwaffe yang terlibat pertempuran melawan Angkatan Udara Kerajaan, sampai perintah ini dicabut pada tanggal 26 Mei. Pasukan sekutu yang terjebak mendapatkan kesempatan untuk membangun pertahanan dan menarik tentara ke Dunkirk dalam rangka pertempuran Dunkirk pada tanggal 28 hingga 31 Mei 1940. Dalam pengepungan Lille, 40.000 tentara sisa dari Angkatan Darat Pertama Prancis berusaha menghambat 7 divisi Jerman, termasuk 3 divisi Panzer. Pada hari pertama, hanya 7.669 tentara yang dievakuasi. Pada akhir hari ke-8, 338.226 jiwa tentara telah dievakuasi oleh armada dadakan yang terdiri dari 800 kapal. Banyak tentara yang diberangkatkan lewat dermaga ke 39 kapal perang Britania Raya dan kapal-kapal besar lainnya. Sedangkan tentara lainnya harus menyeberangi pantai dan menunggu berjam-jam dengan air setinggi bahu. Sebagian diangkut dari pantai ke kapal yang lebih besar oleh kapal-kapal kecil Dunkirk. Sebutan untuk ratusan kapal dagang, kapal nelayan, kapal pesiar, dan sekoci yang dikerahkan dalam operasi darurat ini. BEF kehilangan 68.000 tentara sepanjang kampanye Prancis dan harus meninggalkan hampir semua tank, kendaraan, dan alutsista lainnya. Dalam pidato di hadapan Dewan Rakyat pada tanggal 4 Juni, Churchill mengingatkan bangsanya bahwa kita perlu berhati-hati. Jangan sampai ada penyelamatan ini dipandang sebagai kemenangan. Evakuasi bukanlah jalan untuk memerangi perang. Penarikan mundur ini dilakukan di tengah kondisi yang kacau balau. Kendaraan-kendaraan kosong dibiarkan menumpuk di jalanan dan para pengungsi berjalan ke arah sebaliknya. Dikarenakan ada penyonsoran masa perang sekaligus keinginan untuk menaikkan moral bangsa, musibah yang sedang terjadi di Dunkirk awalnya tidak disebarluaskan sepenuhnya. Misa khusus yang dihadiri Raja George ke-6 diadakan di Westminster Abbey tanggal 26 Mei. Hari Doa Nasional, Uskup Agung Canterbury memimpin doa untuk tentara-tentara kami yang sedang menderita di Prancis. Doa serupa disampaikan di sinagog dan di gereja di seluruh Britania Raya pada hari yang sama.
Masyarakat semakin yakin dengan kecurigaan mereka mengenai kondisi tentara dan tepat sebelum pukul 7 malam tanggal 26 Mei, Churchill memerintahkan operasi Dinamo dimulai. Waktu itu 28.000 tentara sudah duluan dievakuasi. Rencana awal operasi ini menargetkan penyelamatan 45.000 tentara dari BEF. Dalam kurun 2 hari, kemudian Jerman diperkirakan akan menghambat evakuasi lebih lanjut. Hanya 25.000 tentara yang dievakuasi selama 2 hari itu, termasuk 7.000 pada hari pertama. Pada tanggal 27 Mei, hari pertama evakuasi penuh, 1 kapal jelajah, 8 kapal perusak, dan 26 kapal lainnya dikerahkan. Para perwira AL mencari perahu kecil di dermaga setempat yang mampu mengangkut tentara dari pantai ke kapal yang lebih besar di pelabuhan serta perahu agak besar yang dapat mengangkut tentara dari dermaga. Angkatan Darat Belgia menyerah pada tanggal 28 Mei. Sehingga membuat celah besar di sebelah timur Dunkirk. Beberapa divisi Britania dikerahkan untuk menutupi celah tersebut. Pada tanggal 30 Mei, Churchill menerima pesan bahwa semua divisi Britania beserta hampir seluruh angkatan darat pertama Prancis saat ini berada di belakang garis pertahanan. Saat itu garis pertahanannya mengikuti kanal yang terletak 7 mil atau sekitar 11 km dari pesisir. Tanah rawa di sana tidak cocok bagi tank. Karenanya, dermaga rusak akibat serangan udara Jerman. Perwira senior Angkatan Laut Kapten William Tennant awalnya memerintahkan pasukannya untuk dievakuasi dari pantai karena dirasa terlalu lambat. Ia kemudian mengarahkan mereka ke 2 pemecah gelombang panjang, East dan West Mall, dan pesisir pantai. Hampir 200.000 tentara diberangkatkan oleh beberapa kapal dari East Mall, menjorok kurang lebih 1 km ke laut. Pada tanggal 28 Mei, 17.804 tentara berlabuh di sejumlah tempat di Britania. Tanggal 29 Mei, 47.310 tentara Britania diselamatkan. Keesokan harinya, 53.823 jiwa tentara diberangkatkan, termasuk rombongan pertama tentara Prancis, Lord Gott, dan 68.014 tentara dievakuasi pada tanggal 31 Mei, dan Mayor Jenderal Harold Alexander ditugaskan memimpin pasukan yang tersisa. Sekitar 64.429 tentara sekutu berangkat pada tanggal 1 Juni. Tetapi, eskalasi serangan udara menghambat evakuasi pada siang harinya. Pasukan Britania yang tersisa sebanyak 4.000 orang diberangkatkan pada tanggal 2-3 Juni malam. 75.000 tentara Prancis diberangkatkan pada 2-4 Juni malam sebelum operasi diakhiri. Pasukan yang tersisa 40.000 tentara Prancis menyerah pada tanggal 4 Juni. Churchill menyatakan dalam pidatonya yang berjudul We Shall Fight on the Beach di hadapan Dewan Rakyat tanggal 4 Juni bahwa dievakuasi dapat dilakukan berkat kerja keras RAF. Itulah kisah singkat dari peristiwa evakuasi Dunkirk. Dari peristiwa ini, Inggris tidak mengalami kekalahan terhadap Jerman dan berhasil menyelamatkan ratusan ribu nyawa prajurit yang berada di pantai Dunkirk, Prancis. Ya, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ada ide atau masukan untuk video selanjutnya, jangan lupa komen di bawah sini dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.